Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rega Hamdana Simbolon pada NPM 22082607172. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang anemia defisiensi besi pada blok hematologi dan imunologi. Jadi apa itu anemia? Anemia adalah suatu kondisi di mana terjadi berkurangnya hemoglobin dalam tubuh. Kemudian defisiensi besi yaitu tidak mampu untuk menyerap zat besi atau kurang zat besi di dalam tubuh. Kemudian sehingga apa itu anemia defisiensi besi, yaitu kondisi tubuh kekurangan hemoglobin kemudian dikarenakan dengan kurangnya zat besi. Jadi zat besi ini diperlukan untuk membuat hemoglobin. Kemudian apa yang menjadi penyebabnya, yaitu bisa ada kebutuhan meningkat secara fisiologi, kemudian kurang besi yang diserap, kemudian perdarahan, lalu transfusi fetomaternal, lalu hemoglobinuria, lalu iatrogenik loss, lalu latihan yang berlebihan. Atau bisa juga disingkat jadi penurunan zat besi yang ada kuat, lalu hilangnya zat besi, lalu peningkatan kebutuhan dari zat besi. Peningkatan kebutuhan zat besi ini bisa terjadi pada anak-anak. Kemudian pada perempuan yang mengalami menstruasi. Kemudian faktor risikonya terbagi menjadi dua, dapat diubah dan tidak dapat diubah. Yang dapat diubah adalah diet rendah zat besi. Jadi makanan itu sering rendah dengan zat besi. Lalu vegetarian dan vegan, yang mana vegetarian ini tidak konsumsi daging, yang mana daging itu banyak zat besi. Dari zat besi yang sedikit ini membuat terjadi anemia defisiensi besi. Kemudian kurangnya vitamin C. Vitamin C ini fungsinya untuk menyerap zat besi, sehingga vitamin C yang sedikit maka penyerapan besi menjadi berkurang. Lalu konsumsi zat penghambat penyerapan besi seperti teh dan kopi, kemudian kehamilan. Lalu ada yang tidak dapat diubah, yaitu umur, jenis kelamin, kehamilan, dan status genetik. Pada 1 tahun itu meningkatnya kebutuhan dari zat besi. Kemudian pada masa remaja juga. Lalu bagaimana patofisiologinya? Zat besi ini di dalam tubuh diperlukan untuk membentuk hemoglobin. Jadi di saat terjadi kekurangan dari zat besi, maka terjadi dulu 3 fase. Pada fase pertama, dari transferin dan siklus transferin nanti akan membentuk Fe. Fe ini nanti bisa juga diperoleh dari makanan. Fe atau zat besi ini nanti akan disimpan ke dalam ferritin. Lalu Fe nanti akan masuk ke dalam mitokondria, kemudian akan membentuk dibantu dengan prototrombin, maka akan membentuk hemoglobin. Apabila Fe berkurang, contohnya yang ini berkurang, maka hemoglobinnya akan berkurang karena tadi bahan dasarnya untuk membentuk hemoglobin berkurang, maka produknya pun akan berkurang juga. Di saat zat besi berkurang, maka hal tersebut disebut dengan fase pertama, yaitu iron depletion. Zat besi berkurang. Maka saat zat besi berkurang, maka cadangan zat besi dari ferritin akan diambil dan akan dibuat menjadi zat besi, yang mana nanti akan membentuk hemoglobin. Ketika ferritin sudah diambil sebagai cadangan zat besinya, tapi zat besi tidak kunjung untuk meningkat kadarnya, maka ferritin ini bisa menurun. Jadi saat ferritin menurun dan ferritin menurun, maka TIBC akan meningkat, sehingga terjadilah iron deficiency anemia atau anemia defisiensi besi. Apabila hemoglobin berkurang, maka tubuh akan menerimanya menjadi dua hal, yaitu iskemia organ, kemudian kompensasi tubuh. Di saat terjadi hemoglobin berkurang, maka asupan oksigen itu akan berkurang, maka terjadi iskemia, sehingga organ menjadi kekurangan asupan oksigen, membuat tubuh menjadi lemah, letih, dan lesu. Kemudian bisa membuat pingsan, kemudian tubuh menjadi dingin. Lalu pada kompensasi tubuh untuk mengatasi kurangnya oksigen tersebut, maka jantung akan meningkatkan outputnya,
sehingga bisa menjadi takikardia nanti. Kemudian redistribusi aliran cairan. Kemudian peningkatan produksi eritropoietin, yang mana nanti akan merangsang sumsum tulang untuk meningkatkan eritropoiesis, sehingga nantinya sel darah merah akan menjadi banyak. Kemudian perubahan afinitas hemoglobin terhadap oksigen, lalu meningkatnya ventilasi paru. Kemudian bagaimana mendiagnosisnya? Untuk mendiagnosis dari anemia defisiensi, pertama kita kenali adanya dulu gejala anemia. Gejala anemia paling umum itu yaitu lemah, letih, lesu, lungsai, dan lemas atau disebut juga dengan 5L. Kemudian pada bayi nanti akan terjadi penurunan fungsi motorik dan fungsi intelektual. Apabila gejala anemia sudah ditemukan, maka cari jenis anemia tersebut. Untuk anemia defisiensi besi, yang paling khas itu adalah kuku sendok, kemudian atrofi papilida, angular cheilitis atau luka pada sudut bibir, kemudian yang tiga ini adalah menjadi khas dari anemia defisiensi besi. Lalu dilakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan adanya anemia defisiensi besi. Yang diperiksa terlebih dahulu adalah HB. Hemoglobinnya diperiksa terlebih dahulu. Mana apabila hemoglobin turun dari nilai normal ya, maka bisa dikatakan dengan anemia ataupun hematokrit. Apabila perbandingannya meningkat, hematokritnya meningkat, maka maka dapat dikatakan anemia. Yang mana hematokrit ini adalah perbandingan dari sel darah dengan jumlah dari seluruh darah. Kemudian untuk memastikan apakah ini anemia defisiensi besi atau tidak, terlebih dahulu dipastikan MCV, MCH dan MCHC-nya. MCV ini adalah ukuran dari eritrosit, yang mana pada anemia defisiensi besi karena zat besi pembentuk hemoglobinnya berkurang, maka hemoglobin di dalam dari sel darah merah itu akan turun jumlahnya. Karena turun maka membuat eritrosit menjadi kecil ukurannya, sehingga dia di bawah dari 82 dan 92 hemtoliter. Kemudian jumlah hemoglobin di dalam eritrositnya di bawah juga, di bawah dari 27. Kemudian untuk MCHC-nya tentu di bawah juga. Lalu bagaimana dengan terapinya? Kemudian tadi untuk memastikan juga perlu profil besi, yang mana iron serumnya turun, kemudian TIBC-nya meningkat, kemudian ferritinnya atau cadangan besinya turun. Kemudian pengusaha juga pada kadar besi sumsum tulangnya negatif atau pada sumsum tulangnya tidak terjadi produksi dari zat besi. Lalu terapi untuk farmakologinya itu biasanya adalah sulfasferosus. Dalam satu hari itu dosisnya 200 mg dalam satu hari. Bisa 4 kali 50 mg. Kemudian efek sampingnya itu nyeri abdomen, mual, muntah, dan konstipasi. Fungsinya untuk menggantikan zat besi. Jadi sulfasferosus ini bisa dikatakan zat besi. Kemudian ditambah juga dengan vitamin C untuk memperkuat penyerapan dari zat besinya. Lalu untuk makanannya, makanan-makanan yang tinggi dengan zat besi seperti bisa kerang, kemudian roti gandum, tuna, lalu telur, dan juga beberapa yang lainnya. Kemudian transfusi darah juga termasuk bagian dari non-farmakologi. Transfusi darah itu indikasinya apabila HB-nya di bawah 8. Lalu dilakukan transfusi darah. Lalu pemantauannya nanti pada saat terapi retikulosit akan meningkat 4-7 hari. Ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan. Dapat disimpulkan tadinya bahwa anemia defisiensi besi itu anemia yang terjadi karena kurangnya asupan zat besi sehingga terjadi kekurangan hemoglobin, yang mana zat besi tersebut tadi untuk membentuk hemoglobin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.